Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yusuf dan teman-teman mata kuliah Bisnis Intelligence kelas MJ801. Perkenalkan, saya Nike Mayangsari dan teman-teman kelompok 2. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Proses Intelligence Bisnis dan Tantangan Menghadapi Era Digitalisasi. Studi kasus yang kami ambil pada PT Goto, Gojek Tokopedia. Di era digitalisasi saat ini, data menjadi aset strategis yang sangat menentukan keberlangsungan dan daya saing suatu perusahaan. Namun, masih banyak tantangan dalam proses pengolahan data dan juga penerapan intelijen bisnis yang efektif. Tantangan tersebut antara lain berupa ketidaksinkronan data dan juga kualitas data yang rendah. Selain itu, banyak perusahaan termasuk PT Goto ini mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai sumber internal dan juga eksternal. Kompleksitas infrastruktur data, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang analitik, serta tuntutan inovasi yang berkelanjutan menjadi hambatan besar dalam penerapan intelijen bisnis secara optimal. PT Goto ini menerapkan bisnis intelligence untuk berbagai keperluan, termasuk memahami perilaku pengguna, mengoptimalkan layanan, dan pengambilan keputusan yang strategis. Penerapan bisnis intelligence di PT Goto ini melibatkan analisis data perjalanan, pemesanan, dan umpan balik bagi pengguna untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan harga, serta mengembangkan produk baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gus Davi. Sekarang kita akan membahas identifikasi masalah. Meskipun Gojek telah mengadopsi sistem BI, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah kesulitan dalam mengintegrasikan data dari berbagai layanan, meningkatkan efisiensi operasional, dan merespons kebutuhan pasar secara cepat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan BI di Gojek masih memerlukan penguatan di berbagai aspek, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia. Kemudian kita masuk ke pembahasan. PT Gojek yang kini tergabung dalam PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk, merupakan perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Fokus utama perusahaan ini adalah pada pengembangan aplikasi dan layanan berbasis digital, seperti transportasi, pengiriman makanan, logistik, dan kebutuhan harian lainnya. Gojek telah berkembang dari sekedar layanan ojek online menjadi platform digital multi layanan. Namun pertumbuhan ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam pengelolaan data pelanggan yang masih masif. Risiko kebocoran data menjadi perhatian serius, apalagi di tengah persaingan yang ketat. Gojek dituntut untuk terus berinovasi dan menjaga relevansi layanannya. Cara mengatasi masalah. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perusahaan harus mengidentifikasikan kebutuhan informasi strategis yang selaras dengan tujuan perusahaan. Proses ini harus dilakukan melalui perencanaan informasi yang proaktif dan berorientasi masa depan. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis melalui berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Data yang diperoleh perlu melalui proses pembersihan untuk memastikan akurasi dan kualitasnya sebelum dianalisis. Selanjutnya, tahap analisis data harus memanfaatkan teknologi analitik modern seperti business intelligence tools, machine learning, atau kecerdasan buatan untuk menggali wawasan dari big data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yaska Putri. Terima kasih Mas Davi atas materi yang disampaikan. Selanjutnya ialah faktor intelijen bisnis. Faktor internal yang mempengaruhi proses intelijen bisnis meliputi aspek struktural dan fungsional dalam perusahaan seperti infrastruktur teknologi informasi, kualitas dan ketersediaan, kompetensi sumber daya manusia, serta budaya organisasi. Salah satu kelemahan utama yang sering terjadi adalah kurangnya kesiapan internal dalam memanfaatkan data secara strategis. Ketidakterpaduan sistem antar departemen menghasilkan data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit dianalisis secara holistik. Selain itu, keterbatasan SDM dalam bidang analitik atau literasi data juga menjadi hambatan serius dalam mengoptimalkan manfaat intelijen bisnis. Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi perkembangan teknologi yang sangat cepat, seperti kemunculan artificial intelligence, big data analistik, dan cloud computing. Perusahaan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan ini agar tidak tertinggal. Selain itu, persaingan pasar yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk memiliki keunggulan informasi yang dapat digunakan secara real time. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi atas materi tersebut. Kesimpulannya, proses intelijen bisnis merupakan komponen vital dalam strategis perusahaan untuk bertahan dan berkembang di era digitalisasi yang serba cepat dan kompleks. Keberhasilan implementasi intelijen bisnis sangat bergantung pada pendekatan manajerial yang sistematis dan kolaboratif. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun fondasi infrastruktur digital yang kuat, menciptakan budaya organisasi yang berbasis data, dan memastikan tata kelola informasi berjalan secara konsisten dan aman. Rekomendasinya, secara umum, perusahaan perlu menyadari bahwa intelijen bisnis bukan hanya urusan teknis, melainkan bagian integral dari manajemen dan kepemimpinan. Terdapat 5 langkah konkret yang direkomendasikan. Pertama, menyusun peta jalan strategis untuk penerapan intelijen bisnis yang meliputi pengembangan teknologi, pengelolaan data, serta pelatihan SDM. Kedua, meningkatkan kompetensi SDM di bidang data science, visualisasi data, dan analisis bisnis melalui pelatihan berkelanjutan atau kerjasama dengan lembaga pendidikan. Ketiga, mengadaptasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan skala perusahaan, seperti sistem ERP yang terintegrasi dengan BI Tools
dengan BI terus modern. Keempat, mengembangkan perangkat kerja tata kelola dan tata kelola data yang mencakup standarisasi, privasi, dan keamanan data sesuai regulasi yang berlaku. Kelima, memudayakan pengambilan keputusan berbasis data di seluruh lini operasional, bukan hanya di tingkat strategis. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.